ini. Kami mahasiswi dari Universitas Megariski Makassar, program studi D3 Farmasi. Kami akan membahas apa sih perbedaan dari pengelolaan sediaan farmasi di PBF atau biasa disebut pedagang besar farmasi dan di apotik. Iya, mulai dari penyimpanan, pengadaan, pelaporan, dan pendistribusian. Nah, pembahasan kami yang pertama itu alur pengadaan. Bagaimana sih alur pengadaan di apotik? Berdasarkan pengalaman aku waktu PKL di apotik beberapa waktu lalu, itu apoteker akan mengecek stok barang yang kosong dan yang kurang, dan kemudian akan ditulis di buku defekta atau buku pesanan obat. Setelahnya keesokannya apoteker akan memesan melalui sales yang datang ke apotik. Setelahnya apoteker akan membuat SP. Setelah dibuat SP, PBF akan memproses pesanan dan juga akan melakukan pendistribusian. Setelah barangnya datang, apoteker akan memeriksa barang yang datang dengan faktur apakah sesuai, dengan melihat nama produk, nomor batch, expired date, dan jumlah kuantitinya. Jadi kapan dilakukan pengadaan di apotik tempat kamu PKL? Di apotik tempat aku PKL itu sih hampir setiap hari ya, karena customernya itu lumayan banyak. Terus proses pengadaan di PBF sendiri gimana sih? Untuk pengadaan di PBF itu berbeda dengan di apotik, di mana inventory control melakukan pemesanan sesuai dengan surat pemesanan atau delivery note, kemudian dikirimkan ke mail pusat untuk dilakukan pengiriman barang. Lalu jika pusat menyetujui permintaan dari cabang, maka akan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan dari cabang. Cukup ribet ya. Wah, cukup berbeda ya. Habis dari pengadaan dilakukan penyimpanan. Nah, proses penyimpanan di PBF sendiri tuh gimana sih? Untuk proses penyimpanan di PBF atau pedagang besar farmasi yang tempat aku PKL dulu itu, saat penerimaan barang yang datang dari pusat, staf melakukan pengecekan terlebih dahulu berdasarkan delivery note atau surat pesanan, di mana yang diperhatikan itu nama produk, expired date, nomor batch, dan jumlah atau quantity. Setelah semuanya sesuai dengan apa yang ada di delivery note atau surat pesanan yang dari pusat, selanjutnya staf melakukan penyimpanan. Adapun penyimpanan di PBF tempatku itu melakukan sistem FIFO atau first expire first out, yang mana yang pertama kali dikeluarkan itu yang mendekati expire date atau ED-nya yang terlebih dahulu. Jadi walaupun misalnya ini produk ini yang baru datang, terus produk ini juga yang expire-nya lebih dekat daripada yang produk sebelumnya itu, maka itu yang lebih dahulu dipasarkan atau dijual, yang lebih dahulu dikeluarkan. Itu untuk penyimpanan di PBF. Kalau alur penyimpanan di apotik bagaimana? Proses penyimpanan di apotik itu kan setelah dilakukan pemeriksaan, pencocokan dengan faktur dan juga fisik, itu dilakukan penyimpanan berdasarkan dua sistem. Jadi di apotik tempat aku PKL dulu itu ada dua sistem. Yang pertama sistem FIFO, first expire first out, dan juga FIFO, first in first out. Setelahnya akan dilakukan penyimpanan berdasarkan alfabetnya, farmakologi, bentuk kesediaan, dan kategori obat. Jadi sistem penyimpanan di apotik dan PBF tempat aku PKL itu sangat berbeda ya, di mana tempat PKL aku di PBF itu melakukan penyimpanan dengan satu sistem, sedangkan di apotik tempat kamu PKL itu melakukan dua penyimpanan sistem. Ya, betul sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendistribusian. Untuk pendistribusian, siapa yang bahas duluan? Kamu aja gimana? Baiklah, saya akan membahas pendistribusian
pendistribusian di tempat aku PKL di PBF atau pedagang besar farmasi. Untuk pendistribusian di PKL PBF aku ini sebenarnya cukup, bisa dibilang cukup rumit sih ya. Kayak hubungan kita. Oke, dimana apabila customer yang melakukan pesanan itu dicek terlebih dahulu di sistem apa memiliki hutang piutang. Apabila memiliki hutang piutang, maka untuk pemesanannya itu ditunda terlebih dahulu untuk segera membayar hutangnya dahulu. Nah, apabila hutangnya tidak ada, maka pesanannya akan diproses dan dicetakkan packing list untuk disiapkan permintaan dari customer. Nah, untuk packing list yang sudah disiapkan, maka staff akan mencetakkan faktur lalu mengeceknya sesuai dengan nomor batch, nomor ED dan nama produk yang akan diberikan kepada customer. Lalu apabila semua sudah diperiksa dan semua sudah aman, maka staff akan memberikan packingan permintaan customer itu yang misalnya kayak di plastik begitu atau dibuat dalam kardus, lalu diserahkan ke deliver mobil atau yang motor untuk dibawakan ke outlet yang memesan seperti rumah sakit, apotik dan lain-lain. Oke, selanjutnya aku mau dengar bagaimana sih pendistribusian dari apotik. Pendistribusian di apotik itu cukup berbeda ya sama PBF, karena di apotik itu kita pendistribusiannya berhubungan langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Pasien atau keluarga pasien akan datang ke apotik, kemudian akan memberitahukan pesanan atau kebutuhan, baik itu obat ataupun alkes. Kemudian staf apotik atau apoteker akan menyiapkan kebutuhan atau pesanan dari customer dan akan melakukan bio atau proses informasi obat, pemberitahuan informasi obat, baik dari dosis, cara pemakaian, efek samping yang mungkin akan terjadi jika memakai obat itu, gitu sih. Jadi untuk kartu stoknya di apotik tempat kamu PKL itu sistemnya bagaimana? Kan pengestokan atau kartu stok itu ada dua nih, ada elektrik dan manual lewat kertas kan ditulis. Nah, di tempat PKL aku tuh lewat elektrik melalui sistem. Jadi kalau ada pelanggan atau customer yang datang, kita akan langsung memproses pesanan melalui komputer. Oh, jadi misalnya ada pembeli langsung terpotong ya di sistemnya itu. Iya, langsung. Dan karena kan di samping nama produknya itu ada stoknya kan, ada tertera stoknya. Jadi setelah dilakukan penginputan akan otomatis terpotong sendiri. Cukup menarik ya. Iya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pelaporan di tiap PKL. Adapun sistem pelaporan di tempat PKL aku itu di PBF atau pedagang besar farmasi memiliki sistem pelaporan sebanyak 3. Yang pertama itu pelaporan triwulan atau pelaporan yang dilakukan 3 kali dalam sebulan, 3 bulan sekali. Untuk yang dilaporkan itu seperti jenis obat bebas terbatas, dan customer. Yang kedua itu pelaporan untuk obat-obat seperti narkotika dan psikotropik, di mana dilaporkan setiap bulan untuk narkotik, psikotropik dan obat tertentu atau OT. Selanjutnya ada pelaporan alkes atau alat kesehatan, di mana pelaporan ini dilakukan oleh penanggung jawab alkes dan dilaporkan 1 tahun sekali. Baiklah
itu tadi sistem pelaporan dari PBF. Untuk sistem pelaporan di apotik bagaimana ya? Di apotek sendiri itu ada 2 pelaporan. Yang pertama per bulan dan per triwulan, per 3 bulan. Yang per bulan itu dilakukan pelaporan, contohnya kayak sediaan narkotik, psikotropik, dan OOT, obat-obat tertentu. Berhubung di tempat aku PKL di apotek itu tidak menyediakan obat narkotik, psikotropik, jadi diisinya tuh di sistem pelaporannya tuh diisi nihil atau tidak ada. Oh, jadi kayak misalnya ini kita buka websitenya, terus kita isinya di situ nihil atau tidak ada saja. Iya. Tidak diisi ya? Iya, gitu. Nah, ada yang kedua itu pelaporan per triwulan. Itu obat yang dilaporkan itu obat bebas terbatas. Oke. Sih. Jadi kita langsung saja jabarkan semuanya ya untuk perbedaan dari pengelolaan sediaan farmasi di apotek dan di PBF berdasarkan pengalaman kita ya PKL ya. Jadi untuk itu adapun dari pengadaan itu memang dari segi pengadaan apotek dan PBF itu ternyata memang berbeda. Dari penyimpanan juga berbeda, yang ada yang melakukan satu sistem dan dua sistem. Iya, Untuk betul. apotek dan PBF. Untuk Pendistribusiannya juga pendistribusian juga sangat berbeda, dimana kita ini cuman di PBF itu cuman ke outlet saja, sedangkan di apotek itu mendistribusikan langsung ya ke customer atau pasien. langsung ya berhadapan Iya. gitu. Jadi Cukup berbeda gitu perasaannya. berbeda sekali. Iya, apalagi kan kayak watak atau sikap dari customer itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus ekstra sabar. Sabar. Iya. Selanjutnya untuk pelaporan juga berbeda ya, atau mungkin karena dari segi sediaan apotek yang tidak mempunyai narkotik, jadi cuman itu yang membedakan, karena apotek tidak punya obat yang OOT, psikotropik dan narkotik, sedangkan PBF punya, jadi cuman itu yang membedakan sistem pelaporan kita. Iya. Sistem pelaporan apotek dan sistem pelaporan dari PBF. Jadi kita akhiri untuk Pembahasan hari ini ya kali untuk ini perbedaan, apa sih perbedaan dari pengelolaan sediaan farmasi di PBF dan di apotek. itu tadi penjelasan singkat dari kita ini. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.